Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan struktur dan fungsi bagian-bagian dari sel. Sel merupakan unit terkecil dan sebagai suatu kesatuan struktural terkecil pada makhluk hidup. Ada dua kategori besar dari sel tersebut, yaitu yang pertama sel eukariotik, yaitu yang dimana sel memiliki organel-organel yang meliputi inti dan bagian-bagian khusus lainnya. Sel eukariotik adalah sel yang lebih kompleks, seperti yang ditemukan pada tanaman dan hewan. Yang kedua, sel prokariotik, yaitu tidak memiliki nukleus atau membran penutup organel. Mereka memiliki materi genetik, tapi itu tidak terkandung dalam inti sel. Jadi, di sini saya akan menjelaskan inti dari sel-sel atau bagian dari sel eukariotik. Pertama adalah membran sel. Membran sel ini biasa dianalogikan sebagai kantong plastik. Kenapa? Karena membran sel ini adalah lapisan terluar yang membungkus dan menjaga komponen sel yang ada di dalamnya. Lapisan membran sel disusun dari senyawa-senyawa kimia, mulai dari lipid atau fosfolipid, protein, sampai karbohidrat. Nah, selanjutnya mitokondria, yang dimana merupakan organel sel yang berlapis membran rangkap dan berbentuk bulat tapi panjang. Bagian dalam mitokondria ini berupa cairan yang disebut matriks mitokondria yang mengandung DNA, enzim sitokrom, protein, dan juga RNA. Mitokondria berperan sebagai respirasi sel. Selanjutnya badan Golgi, yang merupakan tumpukan-tumpukan yang bermembran seperti kantong pipih. Pada sel tumbuhan badan Golgi disebut juga dengan diktiosom. Pada sel eukariotik, badan Golgi memiliki banyak fungsi, di antaranya pelepasan membran baru untuk membran plasma, pemrosesan protein yang disintesis oleh ribosom pada retikulum endoplasma kasar, membentuk dinding sel, dan pengemasan bahan-bahan sekretori yang dikeluarkan dari sel. Selanjutnya, sitoplasma. Sitoplasma ini biasa juga disebut dengan cairan sel. Ini merupakan bagian dari komponen utama dari sel selain nukleus. Ia berfungsi sebagai pelarut serta tempat terjadinya reaksi kimia di dalam sel. Cairan sel ini memiliki sifat koloid, yang dimana berbentuk cairan campuran yang terbentuk dari dua zat homogen. Dalam sitoplasma juga terdapat sitoskeleton, vesikula, serta sitosol. Selanjutnya sentriol. Organel sel ini terdapat pada hewan. Sentrosom atau sentriol ini terdiri dari tabung panjang yang tersusun mirip bintang. Akibatnya sentrosom terlihat seperti berbentuk bintang memanjang. Sentrosom sendiri ini berfungsi menggerakkan kromosom saat pembelahan sel. Nah, di dalam lapisan cairan, di dalam sitoplasma ini terdapat sitoskeleton, itu yang dimana sitoskeleton ini memiliki ciri seperti anyaman-anyaman di filamen halus. Ia berfungsi sebagai mekanisme gerakan di dalam sel seperti perpindahan organel sel ke tempat yang lain. Sitoskeleton ini sendiri memiliki 3 macam, yakni filamen intermedia, mikrofilamen, dan mikrotubulus. Nah, tidak hanya sitoskeleton saja, ada juga terdapat vesikel, yaitu organel kecil dalam sel yang terdiri dari cairan tertutup oleh membran lipid bilayer. Vesikel dapat terbentuk secara alami, misalnya selama proses sekresi atau eksositosis,
penginapan atau fagositosis dan endositosis, dan transportasi bahan dalam sitoplasma. Nah, selanjutnya retikulum, endoplasma retikulum. Endoplasma retikulum ini terbagi menjadi dua, yaitu retikulum kasar dan juga retikulum halus. Yaitu yang dimana retikulum kasar adalah ia memiliki struktur berbentuk lamela atau sisterna berposisi dekat dengan sel, memiliki ribosom dan berfungsi sebagai sintesis protein. Sedangkan retikulum halus adalah ia berstruktur seperti pipa atau tubulus, posisinya juga cenderung jauh lebih dari inti sel. Tidak adanya ribosom dan berfungsi sebagai sintesis lipid, regulasi, dan detoksifikasi. Keduanya berperan sebagai metabolisme, detoksifikasi, dan pemindahan polipeptida metabolis. Selanjutnya, nukleus atau biasa juga disebut dengan inti sel. Nukleus ini merupakan bagian sel terpenting di dalam sel. Ia berperan dalam mengatur aktivitas sel itu sendiri. Nukleus biasanya berbentuk lonjong maupun bulat. Di dalam inti sel juga terdapat sebuah inti sel yang dinamakan nukleolus. Dalam nukleus ini terdapat juga kromosom. Kromosom yang berada di dalam nukleus sel eukariotik secara khusus disebut dengan kromatin. Dalam kromosom eukariotik, DNA yang tidak terkondensasi berada dalam struktur order kuasi dalam nukleus, di mana ia membungkus histon atau protein struktural, dan di mana material komposit ini disebut dengan kromatin. Nah, selanjutnya yaitu ribosom. Ribosom merupakan organel sel yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Struktur dan ciri-ciri ribosom yakni tidak memiliki membran sel, terdiri dari protein dan RNA. Dalam nukleus ini terdapat yang namanya nuklear pores atau biasa disebut dengan pori nuklear. Adanya pori nuklear ini membantu memudahkan pengangkutan bahan dan senyawa makro dari sitoplasma. Fungsi utama dari pori nukleus ini adalah untuk sarana pertukaran molekul antara nukleus dengan sitoplasma. Ya, yang terakhir yaitu lisosom. Yaitu di mana lisosom merupakan organel sel yang berbentuk bulat dan mengandung enzim hidrolase asam. Lisosom diselubungi membran pembatas yang membuatnya terlihat mirip seperti kantong bulat. Fungsi lisosom ini yakni mencerna zat-zat asing yang masuk ke dalam sel atau organel rusak. Lisosom juga berfungsi sebagai penyimpan enzim dan pencernaan seluler. Baiklah, itulah hasil dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.